Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani akhwati fillah, Allah telah bersumpah bahwa menciptakan manusia di dalam kesusahan, di dalam perjuangan untuk melanjutkan hidupnya sampai bertemu dengan Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh telah kami ciptakan manusia, dia berada di dalam fi kabad, di dalam kesusahan. Arti kalau di atasnya kesusahan, di bawahnya kesusahan, samping kanan kirinya kesusahan, depan belakangnya kesusahan. Maka jangan berharap Anda untuk selamat dari kesusahan sampai Anda dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya. Maka Anda adalah orang yang beriman, mendapatkan ketenangan, keistirahatan setelah itu, maka tidak ada istirahat di dunia. Ya, maka cobaan demi cobaan, ujian demi ujian diturunkan oleh Allah untuk membedakan mana hambanya yang taat kepadanya, mana yang tidak. Maka hadapilah dengan kesabaran, dengan tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah. Fadhal, silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kezaliman terhadap orang tertentu. Bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu diantaranya menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada paksa. Karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Di antara bentuk-bentuk unsur kezaliman kepada orang tertentu yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan, karena kedua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat, maka hasil penjualannya karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Berikut tentang bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman tertentu. 1. Jual barang paksa. Manusia tidak dapat kebutuhannya sendiri. Barang yang dimiliki orang lain, seperti seorang petani yang memiliki lahan pangan. Dia juga membutuhkan pakaian, maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar atau uang menjadi harta haram. Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridho atau suka sama suka tanpa ada unsur keterpaksaan. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut. Bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli, seperti
jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia. Ya, ini masih ada ini. Dulu tahun 9 berapa saya ke Jakarta 94 95. Itu di Senen itu menakutkan. Sekarang udah nggak ada ya. Masih ingat ada teman dia lihat buku, ketika dipegangnya itu dipaksa dia untuk beli. Sampai di rumah dia ngomel-ngomel. Ada teman yang lain juga, teman mahasiswa Libya juga, di Senen lihat tas-tas, dipaksa dia untuk beli. Dia bilang dimudahkan Allah, ada akal dimudahkan Allah. Dan dia, bang yang itu bang ditunjuknya agak jauh, abang itu lagi pergi ngambil, dia pergi lari. Segitunya zaman itu. Sekarang udah nggak ada ya. Di Senen udah nggak ada, pindah ke kota lain kali ya. Hah? Kemana? Pasar Kenari. Masih begitu juga tipenya. Dan enggak. Subhanallah itu. Tapi dulu saya waktu kecil juga kalau di Pekanbaru juga begitu. Dulu kalau turun dari bus ada barang yang diangkat, itu dia angkatin, kita nggak nyuruh, kita ngangkat sendiri, nanti dia minta lagi upah semaunya dia. Ini masih ada ini seperti ini. Di mana aja biasanya? Dulu di Pulau Gadung masih. Pulau Gadung sekarang masih. Ala kulli hal, ini tidak boleh menjual jasa seperti ini. Ya. Ini memaksa orang, Anda kasih uang ke dia, uang yang dimakannya itu pun tidak halal. Ya, karena makan harta manusia dengan cara yang batil, di mana dia tidak saling meredhoinya. Terus, pada saat calon membeli menawarkan harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi. Hukum jual beli ini tidak sah karena dan status uang serta barang adalah haram. Berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29. terus. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Ini biasanya ibu-ibu yang banyak begini. Ya, sampai saya pernah waktu hajian di Mekah, ada jemaah Indonesia. Dia nawar ke anak muda orang Arab itu, nawar rialen, si orang khamsa, 2 real, 2 real. 5 kata orang Arab itu 5 kata dia. Di ibu itu digosoknya, ini anak bujang itu lari, anak bujang itu harus ambil itu, dia takut. Jadi orang Arab itu takut dia sama ibu-ibu Indonesia, diginiin dikit sama ibu Indonesia, takut dia. Artinya bagi mereka aib seperti itu. Orang Saudi, laki-laki Saudi terkenal paling takut kalau dipermalukan oleh seorang wanita. Saya pernah wawancara di salah satu televisi Saudi tentang posisi lalu lintas. Apa yang paling tidak mengenakan dalam melakukan tugas kamu? Dia menjawab, yang paling tidak enak ketika kita menghentikan sebuah mobil. Kalau dulu kan polisi perempuan nggak boleh menyetir mobil. Laki-laki, biasanya orang asing, orang India, Indonesia, Filipina, Bangladesh, seperti itu. Yang paling tidak enak ketika ada mobil bermasalah, kita stop,
Kemudian dari belakang seorang wanita yang Arab ngomong dengan kata-kata keras. Ya udah, kita diam aja, pergi aja lah. Paling takut artinya aib bagi mereka kalau dikata-katain oleh perempuan dengan suara keras di tempat umum. Ya, masalah jual beli tadi jelas sudah bahwa jual beli seperti itu tidak halal. Si ibu itu senang aja ngambil dia, ngambil dia taruhnya aja uang, orangnya udah lari gimana. Terus Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. ini si ibu nggak maksa ya, dia nggak maksa dia, cuman orang itu menjadi segan, menjadi malu gitu aja dia. Namun apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu? Seperti seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak, sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga memasukkan jual beli ini di dalam kategori terpaksa. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan, seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin, atau pembelinya adalah tokoh masyarakat. Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah dengan dalil bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat, maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan. Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi SAW dan Jabir radhiyallahu anhu saat Nabi SAW melihat unta Jabir radhiyallahu anhu yang berjalan lambat lalu menawar untuk membelinya. Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aku hadiahkan untukmu wahai Rasulullah." Namun Nabi SAW tetap menawarnya berulang kali, sehingga Jabir radhiyallahu anhu menjualnya dengan harga 1 uqiyah atau kurang lebih 119 gram emas atau 24 karat. Akhirnya Nabi SAW membayarnya 1 uqiyah plus 1 qirat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi SAW melebihkan harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya. Ya, kisah Jabir, jual beli Jabir dengan Rasulullah SAW ini ma'ruf, di mana dalam perang Uhud Jabir bin Abdullah bin Amr al-Jamuh, bapaknya Abdullah bin Amr al-Jamuh tersebut pincang ketika datang seruan jihad di perang Uhud. Ya, bapaknya nitip ke Jabir. Jabir satunya anak laki-laki, semua adik-adiknya 9 orang, kakaknya juga ada, semua perempuan. Lalu bapaknya nitip ke Jabir anak-anaknya, kakak-kakak, saudara-saudarinya. Padahal dia sudah dimaafkan oleh Allah untuk tidak berdosa, untuk tidak berjihad. Ketika diingatkan oleh anaknya, malah bapaknya mengatakan, "Sa'atul jannata bi'arjati hadhihi." Kalian enggak tahu, saya mau injak surga dengan kakiku yang pincang ini. Betul, wafat dia di perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW tahu bahwa Jabir menikah dengan seorang janda. Ketika Rasulullah mengatakan, "Hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha." Jabir, kenapa engkau tidak nikah dengan perawan sehingga engkau lebih romantis, lebih mesra, lebih ramailah hidup kamu daripada dengan janda. Lalu Jabir mengatakan bahwa niat dia nikah memang
perintah dari agama. Selain itu adalah kalau dia nikah dengan gadis, siapa yang mau memelihara saudari-saudarinya yang 9? Karena sama-sama gadis, semuanya kan sama-sama bersaing. Tapi kalau ada yang janda, ada yang ngemongin, ada yang memelihara, ada yang ngarahin keluarga perempuan-perempuannya. Dan Rasulullah SAW tahu Jabir sudah nikah dan dia tidak membuat walimah. Mungkin biaya hidup tidak cukup untuk bikin walimah. Maka Rasulullah SAW Rasulullah ingin tahu berapa sih Jabir butuh biaya untuk nikah. Ya. Maka dia beli untanya. Rasulullah nawar bukan untuk, kan kalau sahabat, kalau Rasulullah SAW mau pengen, mau apa aja dikasih, atau tidak? Mau rumah, mau emas, mau unta, mau segala macam, mau kebun kurma, pasti sahabat berlomba-lomba. Tapi tujuan Rasulullah bukan ingin dapat barang murah, bukan juga gratis. Dia malah ingin membantu sahabatnya ini. Tapi kan terlalu nggak bagus kalau Rasulullah nanyain, kamu menikah mau biaya walimahan berapa? Kira-kira mau saya bantu? Rasulullah sangat menjaga perasaan para sahabatnya. Maka untuk ingin dia tahu bagaimana cara mengetahui dia kebutuhannya berapa, maka Rasulullah SAW menawar harga unta tadi. Ya, diberikan oleh Jabir, kata Rasulullah SAW, enggak, saya mau tawar harganya. Sepakat artinya harganya dengan 100 gram lebih. Kemudian ketika dibayar Rasulullah SAW, ya, 1 gram lebih dan ditambahkan lagi 18 gram. Ya. Kemudian itu di Madinah nanti dibayar Rasulullah. Sekarang sudah dibeli tapi bayarnya nanti. Jabir dalam perjalanan tadi, ke perjalanan pulang jihad itu. Ini bukan pula jihad perang Uhud lagi, setelah Uhud ada peperangan lagi. Maka Jabir kan gak ada tunggangan. Dia minta untuk bisa masih menunggangi barang hewan yang sudah dijualnya tadi. Ini dasar dari bolehnya Anda menjual sesuatu dan mensyaratkan masih boleh menggunakannya sampai waktu tertentu. Umpamanya Anda menjual rumah, kalau Anda umpamanya akan meninggalkan Jakarta, mau pulang ke daerah, mau kemana, mau selesai di Jakarta umpamanya, itu tanggal 1 April. Kalau Anda jual 1 April, mungkin gak laku di hari itu. Tentu dari sekarang sudah mau Anda jual-jualin. Ya. Tapi kalau Anda jualkan sekarang juga nanggung 20-30 hari, ya, atau 15 atau 20 hari, Anda harus tinggal di mana? Mau tinggal di hotel kan tidak menumpang sama orang kan nggak bagus. Punya rumah baru habis jual rumah malah numpang. Mau tinggal di hotel biaya tinggi juga. Boleh Anda syaratkan seperti itu. Saya jual ke kamu dengan harga sekian, tapi saya pakai ini sampai tanggal 1 April, serah terimanya 1 April. Tapi ini sudah menjadi milik pembeli. Ya. Maka sesampai di Madinah, Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk mengantarkan uang dan sekaligus untanya. Maka heran Jabir, kan beli kok dikasih lagi ke saya? Kata Rasulullah SAW, aturani, datang Jabir kepada Rasulullah, kata Rasulullah, aturani makastuka li'akhudha jamalak. Ya, mungkin Jabir kau pikir dulu aku beli dan aku tawar pengen aku dapat murah. Kata Rasulullah, tidak, aku ingin membantumu. Ya, begitu Rasulullah menjaga perasaan para sahabatnya. Walaupun dia ingin berbuat baik, tidak ingin dia sakitin. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan, hapuskan sedekah kalian, bantuan kalian kepada orang yang membutuhkan
Dengan apa kalian batalkan, kalian hapuskan? Bil manni wal adha. Man itu ngungkit-ngungkit. Kemarin kan udah kubantu. Malas banget sih kamu. Blow on sih, kan kemarin udah, bulan kemarin udah sekian ratus ribu, sekian juta. Masa sekarang juga harus lagi. Itu batal pahala Anda yang sudah sedekah 5 juta tadi. Ya. Wal adha malah nyakitin. Ya, maka Allah mengingatkan demikian. Agar pahala sedekah tadi bisa murni, maka Rasulullah sampai pun perasaan sahabatnya dijaganya setahap demikian. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Lanjutkan bacanya Imran atau? Ya. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Iya. Dia terpaksa, dia butuh biaya BU. Boleh atau tidak kita beli kira-kira? Kan kita nggak maksa dia. Yang nggak boleh itu kita maksa dia. Dia dipaksa oleh keadaannya sendiri. Berarti dia butuh uang. Maka yang paling baik secepatnya beli, sehingga Anda dapat untung besar dan terbantu kebutuhan saudara Anda dalam waktu cepat. Kalau Anda ulur, ntar dulu aja lah, kalau udah orang, saya kan ikhlas, saya nggak mau membuat orang susah, biarin dulu aja orang lain. Kalau udah nggak ada baru saya beli, bantu dia. Makin lama mundur Anda sehari, makin repot hidupnya. Ya, maka bila ada BU langsung beli, tapi BU yang beneran, bukan BU yang bohongan. Baik. Hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita. Hal ini karena hidup yang kita jalani ini telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa innallaha katabal maqadira al-khalqi fi 50 'aman qabla khalqis samawati wal ard. Allah telah menuliskan apa yang akan terjadi di muka bumi ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bila sesuatu yang sudah ditulis, ya, tidak mungkin terjadi di luar itu. Maka ini nikmat iman kepada qada dan qadar. Orang yang tidak percaya dengan qada dan qadar sering berakhir menggenaskan hidupnya. Saya dulu ada teman waktu di Jakarta, orang Betawi asli. Anaknya pintar, di sekolah SMA 68 di Salemba. Terima dia di Jepang S1 Teknik Kimia. Sampai S2 selesai di sana. Setahun pertama dia pulang ke tempat kos-kosan kita dekat dari Matraman waktu itu. Dia orang tuanya di sana, pulang ngobrol-ngobrol, kata dia, takut saya sekolah di sana. Kenapa, kata dia? Hari ini pengumuman ujian, itu besok pagi pasti ada berita pembunuh diri. Biasa itu Ustaz, kata dia. Yang waktu itu, kata dia, yang satu gedung sama saya, ada orang dari ada mahasiswa Tionghoa. Dari mahasiswa Tionghoa, kata dia, selama ini nilainya perfect terus 4. Waktu itu kurang 4, 3,9 berapa. Lompat dia lantai 8, mati ke bawah. Berhasil dia sukses atau rugi dunia akhirat? Dia nggak percaya takdir. Menurut dia hidup ini harus sesuai dengan keinginan dia. Nilainya 4, harus 4 terus lama-lamanya. Ada untungnya berarti jadi jenius? Nggak ada. Lebih enak kita yang bodoh-bodoh begini kan ya. Nilai pas-pasan aja, hidup masih senyum aja. Nggak ada kelihatan guratan di muka
stres segala macam. Ya, juga bukan mengantarkan kita untuk bermalas-malas. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, ketika salah seorang sahabat menanyakan, hidup yang kita jalani ya Rasulullah, sesuatu yang sudah ditentukan atau yang belum? Kata Rasulullah, sesuatu yang sudah ditentukan, kalian tinggal menjalani. Lalu falimal amal. Sahabat itu bertanya, kalau gitu ngapain kami beramal lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kita dimudahkan oleh Allah untuk menempuh apa yang kita telah ditakdirkan kepadanya. Berarti harus ada ikhtiar untuk, Anda kan nggak tahu Anda dijadikan orang baik atau tidak oleh Allah. Ada laporan dari langit bahwa kita masuk ahli surga? Tidak kan? Maka kita berbuatlah seperti perintah Allah sebagaimana perbuatan ahli surga. Semoga itu menjadi takdir kita. Ternyata tidak ada. Itu apa yang sudah ditentukan Allah, sudah memberikan suatu hal yang kita inginkan. Begitu juga dalam mencari rezeki dalam segala hal, sesuatu kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi bila tidak berhasil, ketahuilah hidup ini bukan Anda yang ngatur. Anda diatur, bukan mengatur. Terus. Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit, dia terdesak butuh uang segera, dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Dia harus menjual barangnya dengan murah. Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang dengan harga? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan tidak sah beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis, wa qad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'id mudtar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan orang yang terdesak. Hadis riwayat Abu Dawud. Mudtar itu bukan dipaksa oleh pihak lain, memang terdesak oleh kondisinya sendiri seperti yang tadi kita contohkan. Terus Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar. Masya Allah, 50% diskonnya. Akan tetapi hadis yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Dari hadis kira-kira harganya murah apa mahal? Ya murah lah, mereka mau eksodus daripada berat bawa di jalan terus. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang. Karena Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Ya. Cukup. Alhamdulillah. Seserah, ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita lanjut. Terus. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Ya, ada bentuk jual beli terpaksa yang dibolehkan, di antaranya berkaitan dengan kemaslahatan umat
secara banyak. Ya, apalagi seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman. Ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar melakukan perluasan Masjidil Haram. Posisi makam Ibrahim, bagi anda yang pernah umrah dan haji, ya, makam Ibrahim itu apa artinya? Ya, kalau sekarang orang masang atap pakai tangga kan ya, kalau itu batu untuk dipijakan untuk masang batu yang tinggi, dan di situ ada bekas kaki Nabi Ibrahim, itu makam Ibrahim. Kalau kira-kira dari posisi sekarang berapa meter jaraknya ke dinding Ka'bah? Hah? Berapa meter? Masuk akal nggak kalau itu sebagai untuk naik masang batu yang di atas? Kalau dari sekarang nggak, kalau terlalu jauh berarti dia nggak sampai ke sana, ya. Tentu kalau namanya alat bantu tambah tinggi, tentu dekat ke objek yang akan di sana diletakkan barang itu. Dulu posisinya berdekat, nempel ke Ka'bah, tapi itu menjadi titik yang mematikan. Karena ketika orang tawaf ada posisi yang tidak bergerak, ada yang lain mutar, tentu ini berbahaya. Maka di masa Khalifah Umar, beliau mundurkan itu pada posisi sekarang. Beliau pindahkan posisinya pada perluasan Masjidil Haram di masa beliau. Karena perluasan Masjidil Haram, maka otomatis beberapa rumah para sahabat harus digusur. Kalau itu rumah anda mau digusur? Dekat dari Ka'bah, buka pintu langsung masuk ke Masjidil Haram. Sekarang mau digusur, mau anda kira-kira digusur? Diganti dengan 10 triliun? Atau mau lah. Mereka nggak ada yang mau. Bukan masalah uangnya saja, tapi mereka posisinya mau dipindahin kemana? Ya, ini langsung berhadapan dengan Masjidil Haram. Maka Umar bin Khattab tanpa basa-basi beliau mengatakan, mau tidak mau kalian jual ke Masjidil Haram, saya akan lakukan perluasan. Saya buat Masjidil Haram di atas rumah kalian. Berarti orang masuk rumahnya masing-masing. Artinya saya hancurkan rumah kalian, saya buat di atasnya Masjidil Haram. Uang kalian saya taruh dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah itu bisa masuk pintunya. Sampai sekarang kan masih ada khazanul Ka'bah, itu masih ada harta Ka'bah. Uang kalian saya taruh dalam Ka'bah, yang mau ambil silakan, yang mau enggak urusan kalian. Saya udah lepas diri. Sekarang mereka mau pindah apa tidak? Terserah, enggak pindah juga Umar bikin di atas rumahnya. Ya. Maka ini boleh dengan dipaksa. Dan itu ijma' para sahabat, tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Pada dasarnya dalam Islam hak setiap orang kan mesti diakui dalam Islam dan dihormati. Tidak boleh dizalimi. Tapi bila untuk kepentingan orang banyak, kalau Umar tidak melakukan itu, ya, sampai sekarang Masjidil Haram berarti adalah lebih banyak korban tawaf daripada korban corona. Pasti. Ya. Dulu saya haji tahun 2000, saya haji tahun 2000, kemudian 2001 ke Arab Saudi. Setiap tahun saya haji dan umrah saya itu. Perkembangannya luar biasa, apalagi yang terakhir perluasan Raja Abdullah. Ya. Dulu di siapa yang pernah tahu ada hotel Sofitel di dulu di Indonesia sana banyak. Sofitel di Marwah. Di tahun 2000 saya haji itu masih ada Sofitel. 2001 sudah enggak ada. Cepat itu perubahannya, subhanallah. Ya.
Maka di masa Utsman ingin memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, orang-orang tentu juga enggak mau menjual tanahnya, ya. Maka orang-orang enggak mau menjual, bukan selain enggak mau jual saja, demo mereka ngumpul ramai-ramai datang ke Utsman. Lalu kata Utsman, dulu Umar memperluas Masjidil Haram, kalian enggak berani demo. Saya sekarang saya kalian demo, ya. Utsman kan dikenal orangnya santun, baik hati, rendah diri, seperti itu. Utsman orang tipenya beda dengan Umar. Kalau Umar tipenya bukan keras, tegas. Di awal ujung jalan Pandeglang Umar lewat, di ujung setan lihat, itu setan minggir jauh, pindah dia ke jalan lain, cari jalan yang lain. Begitu Umar, setan lari sama dia. Ya, maka apakah kalian tertipu dengan sifat santunku? Kata Utsman bin Affan. Ya, sekarang kalian yang demoni aku penjarakan semuanya. Penjarakan semuanya oleh Utsman. Penuh penjara. Sampai kemudian sebagian sahabat senior datang Utsman dan meminta untuk mengeluarkannya, dan Utsman menyetujui untuk dikeluarkan. Dan uangnya diganti, ditunjuk pihak ketiga untuk menentukan pressure, untuk menentukan berapa harganya. Karena kalau tidak diambil kebijakan seperti ini, kalau Utsman ikuti santunnya, itu berbahaya. Iya atau tidak? Saya ada di jalan, tapi sekarang nggak ada, saya lihat lagi di jalan ujung Matraman, proklamasi. Kalau nggak salah dulu ada satu titik yang ada rumah di situ, berbahaya karena posisinya menjorok ke tengah jalan. Kalau nggak salah ya sebelum proklamasi dari Matraman ada, atau saya lupa. Kalau tidak salah saya dulu kan tinggal di situ, di Matraman situ, di Pia dulu, Salemba 32. Ada titik yang berbahaya. Saya heran kok bisa jalan rumah ke tengah jalan begini. Ceritanya mungkin ada orang kuat segala macam, wallahu alam. Ya, ini kan berbahaya akhirnya, dampaknya bagi orang melewati jalan tadi. Maka nyawa kaum muslimin lebih penting daripada hak seorang. Memang tidak boleh menzalimi dia, tidak boleh, betul. Dan diberikan ganti yang sesuai, yang menentukannya bukan pihak negara. Yang menentukannya pihak ketiga yang menghitung dengan cara yang adil, dan tidak boleh digusur sebelum dibayar. Iyalah, andai gusur dia belum dibayar, mau tinggal di mana dia? Semuanya, mau jalan tol, mau perluasan Masjidil Haram, rumah sakit, yang penting untuk kepentingan kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan usaha, bisnis, perusahaan, individu, kelompok, bukan. Ya, fadhal. Terus Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti qadhi atau hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya, atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Termasuk juga dalam jual terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis, dan lain sebagainya. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil, layak sesuai dengan harga pasar. Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran. Namun
Pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka, maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelahnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Raqi. Di masa Khalifah Utsman, jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekah terus bertambah, maka beliau memperluas Masjidil Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjualnya, lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka, namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Utsman memanggil mereka seraya berkata, "Kalian berani menghadang kebajikanku karena tahu akan kesantunanku?" Padahal dahulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya. Lalu Utsman memenjarakan mereka selama beberapa hari. Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat. Dengan demikian, ini bisa dianggap sebagai ijma. Jual beli terpaksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami dengan nomor keputusan 294/4 tahun 1988 Masehi, dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan. Bunyi keputusan tersebut: setelah menelaah penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat Khalifah Umar dan Utsman serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapatkan ganti rugi yang adil, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin. Kedua, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. 3. Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak seperti masjid, jalan, dan jembatan. 4. Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kalau jalan tol investasi pemerintah atau bukan? Hah? Jalan tol investasi pemerintah atau bukan? Wallahu a'lam. Kalau dia investasi untuk mencari kekayaan tidak boleh tentu. Tetapi kalau untuk menutupi biaya, sebagian negara kan begitu. Jalan tol Jagorawi murah 6.500 harusnya udah gratis kalau sebagian negara, karena sebetulnya sudah terpenuhi biaya pembuatannya dahulu. Ya, tinggal lagi paling biaya maintenance perawatannya. Kalau itu bukan investasi namanya. Tapi kalau investasi dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan income untuk negara, ini tidak boleh. Maka di Arab Saudi tidak ada tol yang berbayar. Saya ingat dulu waktu kuliah di Riyadh itu 875 kilo Riyadh Mekah. Langsung masuk dari pintu tol pertama sampai kota Mekah tidak ada lampu merah. Nggak ada lampu merah. Gratis. Bisa ditempuh dalam waktu 6 jam. Kalau nggak pakai istirahat, kalau pakai istirahat mungkin bisa 12 jam karena 6 jam lagi tidur. Masya Allah. Ya, cukuplah saya kira ya. Silakan yang mau bertanya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Mau tanya tadi Pak Ustadz mengenai kan kita tidak boleh menghapuskan sedekah kita dengan menyebut-nyebut atau menyakiti si penerima Pak Ustadz ya. Iya, Ibu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, misalkan kita nyebut gitu sedekah kita tapi nggak kepada orang yang kita kasih gitu ya. Misalkan kita cerita sama keluarga ini orang bolak-balik minta tolong misalkan seperti itu. Kita udah tolong banyak apa segala macam, apakah itu termasuk menghapuskan sedekah kita kepada dia walaupun kita nggak nyebut ke orangnya langsung. Itu yang pertama Pak Ustadz. Sebentar Ibu. Nyebut ini tujuannya untuk mengingatkan saudara lain agar terpacu, termotivasi mereka beramal soleh atau apa maksudnya? Misalkan ada orang yang bolak-balik kita bantu tapi terus minta bantuan ke kita gitu Pak Ustadz. Nah terus kita cerita misalkan sama suami nih, kita bilang nih kita udah bolak-balik bantu si A nih, sekarang si A-nya minta lagi padahal kemarin-kemarin kita sudah banyak bantu. Nah itu apakah termasuk kita menghapus pahala sedekah kita sebelumnya gitu Pak Ustadz? Tidak, ini tujuannya kan Anda khawatir dia menjadikan bantuan pertama dan selanjutnya membuat dia menjadi malas, kan begitu ya. Kalau seperti itu sebaiknya Anda bekerja sama dengan pihak lain. Kalau ada umpamanya lembaga amil zakat yang bisa dipercaya atau ada pihak kedua, biasanya tokoh masyarakat, atau kalau satu keluarga besar siapa yang ditokohkan di keluarga itu, jangan bantunya langsung. Minta tokoh tadi cek ya, karena seperti itu memang ada. Ya, saya beberapa kali didatangi kaum muslimin, kaum muslimat datang ke rumah langsung ketuk pintu, Ustaz begini Ustaz. Ya udah, ada uang kasih. Besok datang lagi Ustaz begini, Ustaz datang lagi. Ya, sampai ada yang minjam tak mau dikembalinya 1-2 hari sudah 3 tahun belum kembali. Bukan, ya biasalah kaum muslimin. Tapi kemudian saya terpikir kenapa tidak membuat badan amil zakat. Saya dengan teman-teman buat yayasan Yurbi Sodakat. Dengan yayasan itu tugasnya selain menerima dan menghitung zakat dari kaum muslimin, juga menyalurkannya kepada sasaran yang tepat dengan cara diverifikasi setiap mereka. Ya sekarang kalau ada yang datang gitu, saya alihkan ini hubungin teleponnya atau saya antar dia ke kantor saya biar diverifikasi. Ada yang terkadang orangnya itu juga. Ketika datang ke sini udah dapat, pengen lagi datang ke sini lagi, pengen ke sini lagi. Ya. Terkadang memang mentalnya seperti itu, tapi tidak semua orang juga seperti itu. Maka itu butuhnya tadi kerjasama dengan pihak lain sehingga dia memverifikasi. Kalau memang umpamanya, kalau memang betul-betul kondisi awal dia butuh, kita bantu. Ya, dan kemudian setelah kita diverifikasi dia butuh lagi. Saya ingatkan lembaga yayasan yang mengelola dana zakat umat itu kalau membantu jangan bantu kelihatan luarnya aja. Yang diminta umpamanya sekolah anak di pesantren udah terlambat bayaran 3 bulan, biaya makannya dan biaya sekolahnya berapa? Umpamanya 1 juta. Jangan lihat 1 jutanya aja. Suruh dia ngisi formulir berapa pendapatan, berapa pengeluaran, ya semuanya apa segala macam dihitung, lihat semuanya berapa kemampuan dia. Ya, ada beberapa kasus di daerah Jakarta Timur, dia di WA ke saya, Ustadz, suami di PHK dan baru dapat kerja. Sekarang alhamdulillah sudah dapat kerja tapi gaji belum keluar karena belum 1 bulan. Rumah kontrakan dan nunggak selama 3 bulan. Saya minta tim saya datang ke sana untuk verifikasi, melihat, mengecek kondisi dia. Pas sedang tim saya itu datang, orang yayasan saya datang, yang nagih lagi ribut-ribut di dalam. Dia ketuk, kemudian dia bilang, boleh saya masuk ibu ya? Lalu ibu tuh itu belum bayar, kata dia, ibu sabar sebentar, keluar nanti saya yang bayarin dari yayasan. Ibu itu pergi keluar, kemudian diverifikasi, dilihat yang tadi dibayar dulu hutang kontrakan yang untuk 3 bulan sudah dibayarin. Ternyata kata teman yang kita dari yayasan yang ke sana, tidak layak rumahnya Ustadz, kata dia.
kamarnya satu, di situ ruang makannya, di situ tidurnya, dan di depan toiletnya, Ustaz, kata dia. Karena suaminya tadi baru di PHK. Ya, beri dana untuk 6 bulan ke depan sewakan rumah yang layak. Ya, begitu bantu orang. Tapi kalau memang benar. Tapi kadang masalahnya kan adalah seperti tadi. Ya, masalahnya adalah menjadi kebiasaan dia, menjadi cara hidupnya. Dan selain itu yayasan tadi juga saya minta bagi para objek penerima zakat ini, orang-orang penerima zakat ini yang punya usaha kecil-kecilan dagang atau apa, itu kita berikan training, pelatihan, diajarkan tertib keuangan. Biasanya kan para pedagang kecil itu nggak tertib keuangannya. Modal habis, barang habis, uang tidak ada. Kemana itu? Habis dimakannya. Bikinnya nasi goreng buat dijual, dimakannya, diajaknya orang lain makan gratis sama teman-temannya. Ya, seperti itu umumnya kebanyakan. Ya, dia mau sedekah juga, tapi kan dia butuh sebetulnya. Berarti bukan bisnis namanya. Tidak ada pencatatan keuangannya segala macam. Itu biasa kita ajarin, beri training 1 atau 2 hari untuk hal tersebut. Pendanaannya dari dana zakat itu juga. Itu mungkin cara yang terbaik Ibu ya. Untuk mengatasi tadi, kalau di daerah Anda tidak ada lembaga tadi ya, Anda bisa seperti yang saya anjurkan, kerjasama dengan Pak RT atau Pak RW atau tokoh masyarakat atau ustadz yang ditokohkan di hal tersebut, sehingga bukan Anda dikejar-kejarnya dia. Ya, biasanya kayak di daerah mana? Di Mekah dulu kalau Anda ngasih satu minta-minta, Anda dikejar gitu kan ya. Sekarang udah nggak ada kan ya. Dulu waktu tahun 2000-an masih itu. Tahun 2000-an ada ngasih satu sedekah 1 real, kejar semua. Ya, seperti itu Ibu. Wallahu ta'ala alam. Pak Ustadz, maaf satu lagi Pak Ustadz. Mau tanya, misalkan kita meminjamkan uang kepada teman ya Pak Ustadz ya. Ya. Dia akan janji bayar pada setelah dia gajian. Nah, tapi dia kerjanya itu Setelah gajiannya jelas tanggalnya. Jelas tanggalnya. Nah, masalahnya dia kerjanya di bank konvensional. Kalau misalkan dia bayar utang ke saya, tapi dari hasil kerja gaji dia di bank konvensional tuh statusnya ke saya, jadi hartanya apa tuh Pak Ustadz? Apakah seperti apa gitu Pak Ustadz? Wallahu alam, kalau menurut saya jangan hartanya Anda pikirkan. Nasihati dia, tarik tangannya, ikat badannya untuk keluar dari tempat haram tadi. Iya atau tidak? Ini orang masuk neraka. Ini neraka sini sedang menyala-nyala. Dia sudah di tepi. Lalu Anda cerita tentang uang yang dikasihkannya dia masuk neraka. Jangan cerita uang dulu. Ikat badannya, lompat, keluarkan dulu jauh-jauh. Nanti baru cerita masalah uang. Jelas Ibu? Maka yang pertama dulu adalah nasihati dia untuk meninggalkan tempat yang dijanjikan, yang sudah dipastikan oleh Allah orang-orang di sana berada dalam neraka. Setelah itu barulah nanti bila dia ada harta yang halal, ya cerita masalah pinjaman tadi. Itu yang lebih penting dalam hidup. Bukan iri melihat orang bekerja di bank, bukan. Tapi kasihan lihat dia masuk neraka. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi akan menjadi kayu bakar neraka. Dan kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini boleh kita tolak nggak ya Ustadz? Apa kalau misalnya ada orang yang meminjam uang kepada kita, kemudian dia meminta uang pinjaman itu untuk kita transferkan ke OVO-nya dia sehingga dia bisa, dan dia ngasih tahu kita kalau dia menggunakan itu biar dapat banyak diskon gitu. Itu bisa. Ini kan dengan demikian membantu dia berbuat maksiat kan ya? Iya atau tidak? Maka Allah telah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
dengan Anda kirim, dosa dia bertambah. Karena bunganya akan bertambah. Ya. Jelas Ibu? Kemudian kalau misalnya kita tolak kan karena kita sudah tahu dia bilang dia akan menggunakan itu untuk pakai diskon OVO gitu. Oh ya udah kalau gitu kirimkan aja ke rekening bank saya gitu. Banknya juga bank riba juga. Ya sama aja. Suruh diambil cash. Ya Allah barik fiik. Afwan. Kadang kita hidup seperti itu. Kita lihat sebagian yayasan Islam, yayasan yang sudah ngaji sunnah segala macam, yang sudah istiqomah, yang ingin berdonasi silahkan salurkan donasi Anda ke rekening bank XXX, semuanya bank riba. Lah ini apanya donasikan membantu dia buat riba ini? Karena setiap uang masuk pasti ada bunga ribanya. Tambah dosanya dia. Baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Ibu. Saya baru-baru ini menemukan kembali kalau ternyata saya punya deposito dari 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun lalu. Nah itu udah roll over bertahun-tahun, saya baru tahu baru-baru ini. Nah yang halal untuk saya itu yang mana nih Ustaz? Karena bunganya udah roll over Kata Allah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, ambil semuanya dan yang halal yang untuk Anda adalah pokok uang Anda. Yang Anda setorkan, tapi sudah berapa puluh tahun tadi Ibu? 9 tahun. Ambil dengan konversi ke emas. Kalau 9 tahun berarti tahun 2001, 2011. Maaf, 2011 emas berapa per gram 2011? 3,5. Sekarang udah 800 kan ya? Ya, berarti sekarang 800 sudah, inflasinya sudah di atas 100% berarti kan ya? Ini sebesar emas, Anda konversikan Ibu, berapa nominal rupiah di waktu itu yang Anda setorkan, konversikan ke emas di masa itu. Umpamanya yang Anda setorkan adalah 35 juta, berarti 100 gram emas kan ya? Sekarang berapa yang Anda ambil? Umpamanya yang Anda terima tadi ada sekitar 200 juta umpamanya. 35 ya, 200 juta umpamanya. Yang sudah ada bunganya dan segala macam. Yang Anda ambil berapa? Pokok Anda adalah 100 gram emas. Sekarang 800 ribu berarti 80 juta kan ya. Ambil 80 juta, sisanya 120 juta itu adalah riba, berikan kepada kemaslahatan umum atau fakir miskin. Kenapa? Itu perkiraan saya. Di buku Al-Taram saya jelaskan tentang inflasi. Kalau inflasi di bawah 30%, sepakat para ulama dibayar dengan nominal. Ya, Anda pinjam 10 juta ke seseorang, nanti kata dia, saya tidak ada pertambahan, tidak apa-apa, tapi bayar sesuai inflasi. Dihitungnya inflasi 27%, 3 tahun. Ya, berarti kamu bayar kepada saya 12.700.000. Ini tetap riba 2.700.000. Ya, karena ini pertambahan sedikit. Pertambahan sedikit itu tetap hukumnya sama, tidak dianggap. Maka ini namanya riba. Kalau pertambahannya, inflasinya, penurunannya terlalu tinggi, di atas 2/3 yaitu 66%, maka mata uang ini tidak dianggap. Dianggap dia mata uang hilang, tidak berguna. Ya, maka di konversi ke nilai barang yang tetap seperti emas.
seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau di antara itu, di antara 2/3 dengan 1/3, umpamanya 50%, Anda pinjam uang atau minjamkan uang pada seseorang 10 juta, kemudian inflasinya sekarang sudah 50%, senilai 115 juta. Apakah dibayar 10 atau dikonversi ke emas mungkin 25 atau bagaimana? Kata para ulama dalam hal ini, sebagian pendapat para ulama dari OKI itu memutuskan tetap dibayar dengan nominal. Para ulama dari Rabi'atul Alam Islami, Liga Dunia Islam yang berpusat di Mekah, mereka mengatakan selisihnya ini dibagi dua, sama dengan beliau mengkiaskan dengan kasus jaihah bila terjadi gagal panen karena hama. Tadi selisihnya adalah 5 juta, berarti Anda bayar 12.500.000, Anda menanggung 2.500.000, dia menanggung 2.500.000. Karena inflasi yang menyebabkannya kan bukan Anda dan juga bukan pemberi pinjaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan kalau seandainya seseorang bermuamalah dengan partner yang bukan muslim. Kemudian mereka mempunyai misalkan kedai makanan. Kedai makanan. Lalu yang muslim ini waktu membuka Kedai makanan ini yang punya siapa? Non muslim? yang muslim tapi tampaknya mempunyai partner yang bukan muslim. Partner Anda sejauh mana fungsi partnernya? Nah ini yang perlu Apa dia store modal aja atau ikut mengelola juga? belum jelas Ustaz, ini kasus orang. Kemudian yang muslim ini waktu membuka kedainya dia seperti kayak bacakan Quran Al-Baqarah gitu di tempat barunya. Tetapi ternyata yang non muslim ini melakukan juga pemberkatan dalam agamanya gitu di situ. Kemudian memasang lambang-lambang simbol-simbol agamanya di situ. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Jadinya karena bagi orang yang mengenal dan datang makan ke situ itu jadi agak ragu-ragu Ustaz kalau di situ. Jadi ikut mempertanyakan apakah makanannya itu terjamin halal apa tidak gitu. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Wallahu alam. Sebaiknya tentu tidak bekerja sama dengan dia, dengan yang non muslim. Tapi kalau butuh juga ya bisa Anda syaratkan. Pertama yang disyaratkan adalah harta yang dia setorkan dalam usaha bersama tadi haruslah hartanya yang halal. Kalau dia sertakan adalah kata dia, saya dikasih adik saya 50% bunga depositonya tahun ini 50 juta. Ini mau saya ikutkan dalam usaha kamu, kita saya investasikan di kamu, kita kerjasama. Ini haram Anda terima karena hartanya harta yang haram. Ya, karena hartanya haram Anda terima untuk kerjasama. Ini pertama. Yang kedua, harus seluruhnya operasionalnya berdasarkan Islam. Orang kafir ada nggak aturan? Orang kafir ada aturan hidupnya? Mereka nggak ada aturan, yang ngaturnya dirinya sendiri. Mau ke gereja, mau ke gereja dia nggak ada masalah bagi dia kan. Dia mau makan apapun bagi dia nggak ada masalah. Kelelawar pun direbusnya lagi terbang juga nggak masalah bagi dia. Muncul satu penyakit itu urusan kalian lah kata dia. Yang penting saya makan kelelawar terbang. Terserah dia. Dia nggak ada aturan. Katakan, kan kamu nggak ada aturan di agama kamu. Saya Muslim aturan. Saya hidup hamba Allah, Allah mencipta saya ikut aturan yang menciptakan saya. Ya, kalau kamu mau ikut aturan ini silahkan. Kalau kamu tidak mau, ya apa boleh buat, tidak boleh ikut dalam usaha saya. Jelas Ibu? Jadi
Jadi kalau seandainya kita diketahui bahwa memang di tempat usaha itu mereka melakukan pemberkatan dan Dari awal kesepakatannya Ibu sebelum dibolehkan oleh yang muslimnya untuk melakukan itu, mereka memasang lambang-lambang simbol-simbol agamanya yang tidak boleh di situ. Iya, ini berarti muslimnya kan nggak ngerti agamanya. Kalau dia ngerti agamanya, tentu dia tidak mau melakukan itu. Tidak mau dia bekerja sama dengan non-muslim. Ya, harusnya yang muslim ini belajar syariat agama Allah Azza wa Jalla dengan baik, sehingga dia bisa mengendalikannya. Bila orang tidak mengerti syariat Allah dengan baik, dia terlalu gampang toleransi. Bukan Islam bukan agama tidak toleransi. Ya, toleransi tinggi dalam agama Islam. Tapi tidak semuanya ada toleransi. Yang haram dilakukannya, yang syirik dilakukannya toleransi juga. Ini bukan toleransi namanya. Anda murtad namanya, ikut agama dia. Ada salib kata Rasulullah SAW, wa ma min salibin illa kasartahu. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Di Yaman itu banyak agama Nasrani. Nasrani dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, bila engkau melihat setiap salib, patahkan. Ya, sekarang dia mau taruh salib di warung tadi. Tentu Anda wajib matahin. Kalau tidak Anda patahin, Anda berdosa. Mau ditaruhnya gambar-gambar nabi-nabi atau segala macam, atau ada agama lain ada yang kucing lah begini-gini. Apa lagi? Kucing melambai-lambai. Ya, itu haram hukumnya boneka kucing di situ. Kata Rasulullah kepada Ali, wa ma min timsalin illa tamastah. Hancurkan bagian wajahnya. Taruhnya kucing di mana ada karate muka kucingnya. Kan enggak jadi kerjasama, jadi kelahi namanya kan ya. Maka dari awal disepakati, ya, pada dasarnya boleh bekerja sama dengan non-muslim, tapi dengan dua syarat tadi. Pertama, modal yang disertakannya ke Anda adalah modal yang halal. Siapa tahu nanti disertakan money laundry, Anda terbawalah oleh KPK sekalian. Ya, karena bagi mereka nggak ada yang halal haram. Kita yang hidup ada aturan. Wallahu ta'ala alam. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mau menanyakan gimana kalau di suatu kawasan misalnya ada 2 toko kelontong, Ya. dan ketika satu toko kelontong itu tutup, misalnya pemiliknya safar, terus kadang-kadang tuh toko yang satu dia menaikkan harganya Ustadz. Memang nggak sampai drastis sih, tapi memang dinaikkan gitu, kita pembelinya tahu. Itu bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Dia naikin berapa persen dari harga biasa? 30-40%, ya 30% lah Ustadz. Jadi kita, maksudnya kita sebagai pembeli ya ikhlas gak ikhlas gitu ya. Karena gak ada pilihan lain gitu. Anda dipaksa oleh keadaan Anda berarti kan ya? Jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah sebesar keuntungan umumnya. Kalau dia naikin dari harga umum masih di bawah 30%, gak ada masalah. Ini kan kesempatan Allah ngasih rezeki kepada dia. Sehingga yang satu tutup safar atau kemana. Ya, Allah ngasih rezeki kepada orang itu berbeda-beda. Ada dengan musibah terus secara umum. Ketika terjadi musim susah pangan di Madinah, maka sebagian para sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Ya Rasulullah, tolong tetapkan harga makanan pokok. Ini para pedagang udah sembarangan naruh harga. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallahu huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basitu. Fa inni uhibbu an alqallaha wa laysa 'alayya mazlamatun li ahad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau. Yang meletakkan harga adalah Allah. Yang membentangkan rezeki sehingga menjadi banyak hasil adalah Allah. Yang mengurangi rezeki adalah Allah.
Aku tidak mau bertemu dengan Allah sedangkan di pundakku ada kezaliman kepada seseorang atas penetapan harga tetap harga suatu produk. Dalam kasus tadi, dalam kasus Madinah itu, kalau Rasulullah SAW tetapkan harga, siapa yang terzalimi? Pembeli atau penjual? Penjual lah. Sekarang kan saatnya dia dapat rezeki harga naik. Ya, sama dengan musibah. Musibah sebagai seorang, bagi yang lain mungkin adalah nikmat. Terjadi banjir umpamanya. Anda datang ke sana atau Anda tinggal pinggiran sana, Anda bikin gorengan-gorengan atau kopi, larisnya subhanallah. Anda jual dengan harga 100% kalau pada hari biasa. Ya, karena itu harga pasar di waktu itu. Ya. Kalau Anda jual dengan harga biasa, langsung diserbunya punya Anda 1 menit habis. Naiknya 100% enggak ada masalah. Karena itu harga normal di waktu itu. Sama juga kalau di Mina, ya Arafah, ada yang jual air, biasanya air mineral 1 real 1 yang 600 gram 600 mililiter. Di sana bisa 3 real 4 real. Kalau Anda mau, bawalah dari Mekah sendiri, Tenteng sendiri jualan di situ. Karena itu nggak boleh mobil masuk, jalan kaki orang nentengnya. Itu harga normal di tempat itu, dan itu rezeki Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Islam tidak menentukan di dalam keuntungan berapa persen, selagi Anda redha. Anda kan nggak dipaksanya belanja, kecuali Anda dipaksanya belanja. Anda mau beli ke dia boleh harga segitu, kalau enggak silahkan ke toko lain, ke warung lain. Masa nggak ada warung lain lagi? Kalau enggak beli online, tunggulah datang besok air minum. Masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada orang yang meminta bantuan, tapi melalui minta transfer ke OVO. Terus? Nah nanti uangnya dia bantuan untuk apa? Untuk diserahkan lagi ke misalkan ke fakir miskin. Oh, maksud Anda kotak-kotak masjid yang pakai OVO, pakai itu? Iya. Nah itu gimana? Itu boleh nggak Ustaz? Terima kasih. Berarti dia menyemarakkan riba. Sama juga di sebagian masjid, kalau yang mau memberikan infak, zakat, sedekah, dia sediakan mesin edisi. Ini belum orang nyumbang, dia udah bikin riba dia. Dia udah kena dosa riba sebelum orang nyumbang. Untuk buka rekening dapat mesin edisi di bank konvensional kan harus pakai bunga. Harus pakai buka tabungan rekening ada bunganya. Orang yang bersedekah sah, tapi dia yang menyemarakkan riba dapat dosa. Dia dapat apa dia? Pahala enggak dapat dia, karena dia menyemarakkan riba. Dosa dapat dia. Keuntungan materi dapat DKM itu? Dapat enggak? Ya enggak lah, kan enggak ada yang digaji DKM. Kecuali kalau dia melakukan fraud, mencuri, itu ya lain. Dapat untung di dunia, di akhirat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita tidak dapat di dunia tetapi mendapatkan kemurkaan Allah di akhirat. Yang beruntung adalah dapat di dunia bahagia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.